Khilafah ini adalah bentuk kekuasaan. Pada masa lalu, khilafah menjadi sistem kepemimpinan yakni setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Pada dasarnya, arti khilafah adalah sebuah sistem kepemimpinan umum bagi umat muslim di seluruh dunia. Khilafah adalah kata lain dari dinasti atau kekaisaran, kerajaan, atau kesultanan. Tapi dinastinya Islam, kekaisarannya Islam, dan kerajaannya Islam. Jadi, khilafah adalah model imperiumnya umat Islam. Begitulah pengertian yang mudah dipahaminya. Secara umum, sebuah sistem kepemimpinan bisa disebut sebagai khilafah apabila menerapkan Islam sebagai ideologi, syariat sebagai dasar hukum, serta mengikuti cara kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dalam menjalankan pemerintahannya. Meski dengan penamaan atau struktur yang berbeda, kepemimpinan ini tetap berpegang pada prinsip yang sama, yaitu sebagai otoritas kepemimpinan umat Islam di seluruh dunia, yang kemudian menjadikan dunia satu kekuasaan dalam satu pemerintahan dan satu kepemimpinan. Jadi di sini, pembahasan kita adalah model imperium jenis khilafah sudah tidak bisa diterapkan di zaman modern seperti ini. Ini adalah zaman di mana kita harus bisa memahami perbedaan, hidup saling membahu, tolong-menolong, toleransi, dan menebar kasih sayang dalam keragaman. Tugas kita sebagai khalifah di muka bumi bukan untuk menaklukkan, bukan untuk memperbudak, bukan untuk menduduki, melainkan untuk saling berpesan dan saling mengingatkan kepada hal-hal yang baik terhadap sesama. Khalifah yang sejati memberikan pesan dan peringatan atau mempengaruhi dengan cara mencontohkan, memberikan tauladan, dan bersikap sebagaimana apa yang diketahui dan yang akan dipesankannya kepada orang banyak. Bukankah begitu cara Nabi Muhammad SAW ketika hendak mengambil alih Mekah pada 10 Ramadan 8 Hijriah? Surah 2 ayat 257, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Surah 3 ayat 20, kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapatkan petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Surah 5 ayat 48, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Asbabun nuzul dari surah 6 ayat 65, ayat ini menjelaskan tentang peringatan Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya, agar mereka tidak kembali kafir saat beliau sudah tidak ada, yaitu saling menebas leher. Jelas sekali bukan? Bahwa perang itu adalah sifat orang-orang yang kafir. Dengan kata lain, bukan orang mukmin, bukan orang Islam. Islam tidak mengajarkan perang, Islam tidak mengajarkan perbudakan, Islam tidak mengajarkan pendudukan, Islam tidak mengajarkan pemaksaan. Yang diajarkan oleh Islam adalah kasih sayang, toleransi, kedamaian, dan saling menghormati.